Siapa Tommy Luciano? Namanya Indonesia banget bawa Willem, 2 promosi ke Eredivisie Belanda. Bagai amanah kabar Leanu Art yang dulu masuk dalam daftar naturalisasi di meja Yunus Nusi. Siapa Michel van Rooijen? Pemain keturunan Papua pasang bendera merah putih standby dinaturalisasi. Patrick Kluivert. Tak punya alasan khusus, tinggalkan Asnawi Mangkualam dari skuad Timnas Indonesia hasil FIFA Matchday. Vietnam susah payah kalahkan negara dengan peringkat 180. Siapa Tommy Luciano? Namanya Indonesia banget bawa Willem, 2 promosi ke Eredivisie Belanda. Ada pemain berdarah keturunan Indonesia yang mengantarkan klub Belanda, Willem II, promosi ke Eredivisie musim 2024-2025. Pemain itu adalah Tommy Luciano Sain, jago. Namanya yang begitu kental dengan penyebutan bahasa Indonesia itu membuat publik bertanya, dari mana asal sesungguhnya pemain tersebut? Tommy menjadi bagian penting dari keberhasilan Willem II menjuarai Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda musim lalu. Gelar juara itu sekaligus mengantarkan Willem 2 promosi ke Eredivisie. Bagi Tommy sendiri, keberhasilan langsung membawa Willem 2 juara Liga 2 Belanda dan promosi ke Liga 1 Belanda menjadi prestasi tersendiri. Pasalnya, ia baru saja didatangkan pada September 2023, sehingga musim lalu merupakan musim perdananya bersama Willem II usai dilepas FC Utrecht. Di musim 2023-2024 lalu, Tommy Luciano Jago mencatatkan total 26 pertandingan di semua ajang dengan torehan 3 gol. Selain bisa beroperasi sebagai bek tengah, ia juga bisa bermain di sektor bek kanan. Sosok dengan nama lengkap Tommy Luciano Sain. Jago ini lahir di Utrecht, Belanda pada 3 Januari 2000. Ia punya darah keturunan Belanda Curaçao, Indonesia. Tommy memulai karirnya sebagai pemain sepak bola dari Akademi Ajax Amsterdam. Ia kemudian pindah ke Akademi FC Utrecht pada Juli 2011. Setelah 9 tahun berada di tim junior, ia promosi ke tim utama FC Utrecht pada Juli 2020. Pada musim 2020 perdananya di tim utama, Tommy cukup mendapat kesempatan. Ia memutuskan bergabung ke Willem II di musim 2023-2024 dengan status bebas transfer. Keputusan yang tepat karena ia kembali mendapat menit bermain reguler dan bisa meraih gelar juara. Bagai amanah kabar Leanu Art yang dulu masuk dalam daftar naturalisasi di meja Yunus Nusi. Beredar kabar bahwa PSSI akan menambah 7 pemain naturalisasi. Informasi ini bocor dari kertas yang berada di meja Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Yunus Nusi membagikan foto bersama Marcelino Ferdinand yang moncer ketika laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi Selasa, 19 November 2024. Menariknya di foto tersebut, netizen salah fokus ke kertas yang ada di meja kerja Sekjen PSSI tersebut. Sosok Leanu Art menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air karena memiliki darah Indonesia. Pemain muda berusia 20 tahun ini pun cukup potensial. Di usianya yang belia, Leanu Art sudah debut di Eredivisie Belanda. Sejauh ini, bahkan ia sudah mencatatkan 3 penampilan. Lalu bagaimana kabarnya kali ini? Apakah Leanu Art benar akan dinaturalisasi atau tidak? Ya, baru-baru ini pemain kelahiran tahun 2003 tersebut mengaku terbuka jika ada tawaran untuk membela skuad Garuda. Saya pikir tentunya bakal terbuka untuk itu, bela Timnas Indonesia. Menurut saya sangat senang bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Mereka negara besar dengan supporter besar, jadi saya tidak akan menolak tawaran itu. Ucap Leanu Art dalam wawancara di YouTube Yusa Nugraha. Mungkin buat beberapa pemain agak sulit untuk memilih, tapi pada akhirnya mengapa tidak? Sambung pemain yang merupakan rekan setim Calvin Verdonk ini. Adapun Leanu Art menjelaskan darah Indonesianya berasal dari keturunan ibunya. Kakek dan neneknya berasal dari Gombong. Opa dan oma saya berasal dari Indonesia, jadi mama saya full dari Indonesia, Gombong. Terang Leanu Art. Menarik dinantikan karena Leanu Art bisa menjadi solusi bagi sektor bek kanan Timnas Indonesia.
Apalagi posisi bek kanan dinilai jadi titik lemah. Sebelum kehadiran Kevin Dix GS, Deleanu Art sendiri merupakan pemain versatile. Pasalnya ia bisa dimainkan sebagai bek tengah atau bek kanan. Ia bisa menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Siapa Michel van Rooijen? Pemain keturunan Papua pasang bendera merah putih standby dinaturalisasi. Sayangnya hingga saat ini pemain yang kini bermain di Top Os itu tak mendapat kesempatan untuk berseragam merah putih. Meski tak lagi dilirik membela timnas Indonesia, Michel van Rooijen masih menunjukkan ketertarikannya dengan negara leluhurnya itu. Hal ini terlihat di media sosial Instagramnya. Terlihat Michel van Rooijen menyematkan bendera Indonesia bersama dengan bendera Belanda di bionya. Terlepas dari ketertarikannya dengan Indonesia, menarik untuk membahas latar belakang Michel van Rooijen, terutama kedua orang tuanya. Lantas, siapakah orang tua Michel van Rooijen? Dari mana darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya? Michel van Rooijen memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku dan Papua. Darah Indonesia ini didapatkannya dari sang ibu. Sedangkan sang ayah belum diketahui siapa sosoknya, mengingat minimnya informasi yang didapat dari sosok ayah Michel van Rooijen. Michel van Rooijen sendiri dikenal dekat dengan keluarganya. Dalam satu wawancara bersama RTV Utrecht, ia mengungkapkan kerinduan pada keluarganya saat berkarir di Spanyol. Dia pacar masih secara reguler. Saya sangat rindu dengannya dan juga keluarga saya dan juga teman-teman saya, kata Michel van Rooijen pada 2023 lalu. Kedekatannya dengan keluarga pun terlihat dari unggahan Michel van Rooijen, di mana ia banyak mengunggah foto dengan adiknya. Michel van Rooijen tercatat mengawali karirnya di Delta Sport 95 dan berlanjut di FC Utrecht terhitung sejak tahun 2008. Di FC Utrecht, Michel van Rooijen dikenal sebagai gelandang bertalenta dan pernah mencetak gol tendangan kalajengking yang membuatnya bersanding dengan nama-nama legendaris. Setelah bermain di Akademi FC Utrecht, Michel van Rooijen menembus tim utama. Sayangnya ia tak mendapat kesempatan di tim senior. Alhasil, Michel van Rooijen sempat dipinjamkan ke Excelsior Rotterdam selama semusim, di mana ia tampil reguler dengan membuat 26 penampilan dengan torehan 1 gol. Usai kembali dari masa peminjaman, Michel van Rooijen dilepas ke VVV Venlo, di mana ia tampil sebanyak 64 kali dan mencetak 9 gol serta 4 assist selama 2 musim. Meski tampil apik, VVV Venlo tak memperpanjang kontraknya. Alhasil, Michel van Rooijen dilepas ke Ciudad Real yang merupakan tim kasta keempat Spanyol. Di Spanyol, Michel van Rooijen tak bertahan lama. Per Juli lalu, ia memutuskan kembali ke Belanda dan bermain di kasta kedua bersama Top Os. Di Top Os, Michel van Rooijen telah tampil sebanyak 7 kali di musim 2024-2025 ini tanpa mencetak gol maupun assist. Patrick Kluivert tak punya alasan khusus, tinggalkan Asnawi Mangkualam dari skuad Timnas Indonesia, banyak juga kok yang lain. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengaku tak punya alasan khusus meninggalkan Asnawi Mangkualam dari skuad saat ini. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert berbicara dalam konferensi pers jelang laga lawan Australia. Salah satu wartawan menanyakan perihal Asnawi Mangkualam yang ditinggalkan dalam pemanggilan kali ini. Asnawi di era kepelatihan Shin Tae-yong hampir selalu dipanggil Timnas Indonesia. Bahkan ia memegang ban kapten pada 2021-2023. Patrick Kluivert pun mengaku tak ada alasan khusus saat meninggalkan Asnawi untuk skuad saat ini. Pelatih asal Belanda itu mengaku juga banyak meninggalkan pemain bagus yang lain untuk skuad Timnas Indonesia. Tidak ada alasan khusus meninggalkan Asnawi, kata Patrick Kluivert, karena banyak juga pemain lain yang tidak ada di skuad. Saya sangat senang dengan skuad saat ini yang saya pilih. Semuanya serba pertama bagi Patrick Kluivert. Laga lawan Australia adalah debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kluivert memikul ekspektasi besar agar lebih baik dari pelatih sebelumnya Shin Tae-yong yang melatih Timnas Indonesia selama 5 tahun.
Jika saya bisa tentu ingin memenuhi ekspektasi fans, saya akan berusaha tentunya tidak mudah, kata Patrick Kluivert. Seperti yang dikatakan Jay, Coach Shin Tae-yong di sini selama 5 tahun melakukan pekerjaan bagus, memperoleh banyak respek di Indonesia. Tetapi kami punya 2 kali latihan, pemain datang terlambat, tetapi sekali lagi itu bukan alasan. Hasil FIFA Matchday, Vietnam susah payah kalahkan negara dengan peringkat 180. Timnas Vietnam harus menghadapi laga yang tidak mudah tatkala melawan Kamboja pada FIFA Matchday bulan Maret 2025. Sebelum laga, Vietnam dinilai bakal meraih kemenangan dengan mudah. Hal tersebut tak terlepas dari perbedaan kualitas tim yang terlihat dari posisi kedua negara pada ranking FIFA. Vietnam kini bertengger di urutan ke-114. Di sisi lain, Kamboja tercecer di posisi ke-180. Selain itu, status tuan rumah tentu menjadi keuntungan bagi Vietnam. Terkait jalannya laga, Vietnam tampil mendominasi pada paruh pertama. Tim asuhan Kim Sang-sik bahkan sudah unggul 2-0 atas tim tamu. Namun, situasi berubah di babak kedua. Kamboja mulai bangkit dan gantian mendominasi permainan. Kamboja memperkecil ketertinggalan pada menit ke-64. Dominasi Kamboja terus berlanjut, tetapi gol penyama kedudukan tak kunjung hadir. Vietnam berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 atas Kamboja hingga pertandingan berakhir. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, mengakui timnya kewalahan dalam menghadapi Kamboja. Lebih bergairah, Piala AFF Wanita ganti nama jadi ASEAN MSIG Serenity Cup. Bersama dengan MSIG Serenity Cup, turnamen-turnamen ini secara kolektif di-branding sebagai ASEAN United FC. Kemitraan ini disepakati melalui Agensi Pemasaran Olahraga Global, Sport5, mitra komersial eksklusif AFF. Turnamen sepak bola wanita internasional di ASEAN atau kini bernama MSIG Serenity Cup memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak 2004. 12 turnamen sebelumnya telah menampilkan permainan sepak bola berkualitas dan kompetitif dari bintang-bintang sepak bola wanita papan atas di ASEAN, serta bakat-bakat yang sedang naik daun. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya popularitas sepak bola wanita secara global, performa tim nasional wanita ASEAN juga mengalami peningkatan yang stabil di tingkat internasional, dengan Thailand berpartisipasi di Piala Dunia Wanita FIFA pada 2015 dan 2019, serta Filipina dan Vietnam pada 2023. Partisipasi MSIG sebagai title partner menegaskan kembali pentingnya turnamen sepak bola wanita terkemuka di ASEAN dan bertujuan untuk lebih mengangkat kualitas permainan sepak bola wanita di wilayah ini. 7 tim ASEAN, termasuk juara bertahan Filipina, juara 4 kali Thailand, juara 3 kali Vietnam dan Kamboja, serta Indonesia, Myanmar, Singapura, dan Australia, semifinalis Piala Dunia Wanita FIFA 2023. Juga anggota AFF akan bersaing untuk meraih gelar juara yang prestisius di ASEAN. AFF juga menyediakan trofi baru MSIG Serenity Cup. MSIG merupakan anggota dari MS dan ED Insurance Group Holdings Inc., salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan premi bruto gross written premium (JWP), dengan kehadiran di 48 negara dan wilayah, termasuk di 10 pasar di ASEAN, sebuah wilayah pertumbuhan utama bagi MSIG. Di ASEAN, MSIG juga hadir melalui joint venture BPI MS Insurance di Filipina, KBZ MS Insurance di Myanmar, dan MSIG Soksai Insurance di Laos. Jaringan MSIG di kawasan ini juga mencakup MSIG Life, perusahaan asuransi jiwa, yang sebelumnya dikenal sebagai Sinarmas MSIG Life di Indonesia. Secara kolektif, MSIG bangga bersatu mendukung turnamen kejuaraan terkemuka ASEAN melalui sponsor ini, mendukung semangat sepak bola dan memajukan sepak bola wanita. Clemens Philippi, CEO MSIG Asia, mengatakan sepak bola mewujudkan nilai-nilai yang pihaknya junjung kerjasama tim, semangat, sportivitas, dan ketahanan. Sedangkan Wianto Chen, CEO dan Presiden Direktur MSIG Life, mengatakan, sebagai title partner ASEAN MSIG Serenity Cup, pihaknya bangga dapat berkontribusi pada perkembangan sepak bola wanita, termasuk di Indonesia. Bernardus Wanandi,
Wakil Presiden Direktur MSI Indonesia menyampaikan, pihaknya percaya bahwa kemajuan sejati terjadi ketika peluang diciptakan dan didukung. Rebutan Ian Maatsen duel strategi Patrick Kluivert melawan Ronald Koeman untuk Timnas Indonesia. Kontroversi tentang naturalisasi pemain keturunan kembali muncul. Dua pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert dan Ronald Koeman, kini bersaing untuk mendapatkan Ian Maatsen. Keduanya ingin Ian membela tim nasional negara mereka, Timnas Indonesia dan Timnas Belanda, dengan sang pemain bertahan berbakat. Ian adalah aset berharga yang diperebutkan. Dalam beberapa bulan terakhir, Ian Maatsen, seorang bek kiri berusia 23 tahun yang bermain untuk Aston Villa ex pemain Chelsea, menjadi perhatian besar. Setelah bermain dengan sangat baik di Bundesliga dan Liga Champions, banyak orang melihat potensinya sebagai pemain kelas dunia. Namun, fakta bahwa dia berasal dari Indonesia membuatnya lebih menarik karena dia memiliki kesempatan untuk membantu tim Garuda. Maatsen telah bermain di kelompok umur Timnas Belanda sejak U15 hingga U21, tetapi ia belum pernah bermain di tim senior Timnas Belanda. Dengan demikian, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk meyakinkan Maatsen untuk bermain untuk Timnas. Ini adalah faktor yang menjadikan pertarungan Kluivert dan Koeman lebih menarik. Strategi Patrick Kluivert proyek besar Timnas Indonesia. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dikabarkan berencana melakukan banyak perubahan, termasuk menggunakan jalur naturalisasi secara lebih agresif. Menurut beberapa sumber, Kluivert telah berbicara dengan Maatsen dan keluarganya tentang kemungkinan bergabung dengan Timnas Indonesia. Bahkan, beredar rumor bahwa Kluivert siap memberikan garansi posisi starter kepada Maatsen jika ia bersedia membela Garuda. Selain itu, ada juga spekulasi bahwa Maatsen akan tergoda untuk beralih ke warganegaraan dengan memberikan insentif dan berbagai fasilitas. Adanya pemain keturunan Belanda Indonesia lain yang telah membela timnas, seperti Ragnar Oratmangoen dan Tom Hey, bisa menjadi daya tarik emosional bagi Maatsen untuk bergabung dan berkontribusi pada rencana besar Timnas Indonesia. Ronald Koeman ambil langkah perlawanan. Sebaliknya, Ronald Koeman tidak ingin kehilangan Maatsen begitu saja. Dilaporkan bahwa Maatsen telah dihubungi oleh pelatih Timnas Belanda yang berjanji akan memasukkannya ke dalam daftar pemain yang akan dipanggil untuk Timnas senior. Beberapa media Belanda bahkan mengatakan Maatsen sudah didaftarkan untuk UEFA Nations League atau bahkan Euro 2024 jika ada slot. Koeman menyadari bahwa KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, akan menghadapi presiden negatif jika Maatsen pergi ke Indonesia. Keputusan ada di tangan Ian Maatsen. Dengan dua pelatih utama yang sama-sama menginginkannya, Ian Maatsen kini bertanggung jawab untuk membuat keputusan. Apakah ia akan memilih Indonesia dan membuat sejarah baru dengan tim Garuda? Apakah ia akan tetap setia pada Belanda dan menunggu kesempatan untuk bermain untuk tim sepak bola Eropa bersama Oranje? Maatsen belum memberikan pernyataan resmi tentang keputusannya sejauh ini, tetapi dengan semakin dekatnya jadwal pertandingan internasional, keputusannya diharapkan akan segera diumumkan. Respons Justin Hubner saat diminta berjanji, takkan tendang pemain Timnas Bahrain di SUGBK minggu depan. Timnas Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 25 Maret 2025. Bung Harpa meminta Justin Hubner untuk berjanji takkan menendang Bahrain. Permintaan itu diajukan agar Justin Hubner tidak menerima kartu merah seperti duel melawan Australia pada Selasa, 19 November 2025. Namun, ex-bek Timnas Belanda U19 dan U20 ini tak mau berjanji. "Saya enggak janji," kata Justin Hubner sambil tertawa. "Tapi, saya selalu berupaya tampil optimal. Saya akan memberikan semuanya. Kami harus mengalahkan mereka, Bahrain," tegas bek yang memiliki umpan-umpan mematikan melalui kaki kiri ini.
Inter Milan bukan satu-satunya peminat. 3 tim raksasa Liga Italia ikut buru tanda tangan Jay Itzes. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, tengah diburu klub-klub besar Italia. Kabar mengejutkan datang dari jurnalis Nicolo Schira. Nicolo Schira dalam akun Twitter pribadinya menyebut bahwa Jay Itzes tengah dipantau oleh sejumlah tim elit Liga Italia. Terbaru, ada klub Inter Milan yang dikabarkan tertarik dengan penggawa Venezia FC tersebut. Menurut laporan Nicolo, kubu I Nerazzurri sudah mengirimkan pemandu bakatnya untuk memantau penampilan bek 24 tahun tersebut. Masih dari sumber yang sama, pemandu bakat dari Inter Milan datang kala Jay Itzes tampil dalam laga kontra Atalanta di Gewiss Stadium pada 1 Maret 2025 dalam lanjutan Serie A Italia. Eksklusif, Ananggila Inter Milan sudah mengirim pemandu bakat di Gewiss Stadium 2 pekan lalu untuk menyaksikan pertandingan antara Atalanta dan Venezia, tulis Nicolo Schira pada 19 Maret 2025 di akun Twitter pribadinya. Untuk memonitor seorang bek tengah, Jay Itzes. Lanjutnya, pada laga tersebut, Jay Itzes tampil impresif mengawal lini pertahanan Venezia FC. Kerja keras pemain 24 tahun tersebut berhasil membuat lini depan Atalanta tumpul. Tim tuan rumah harus puas dengan skor imbang tanpa gol. Tentu, Inter Milan bukanlah aktor tunggal dalam perburuan kapten timnas Indonesia tersebut. Pasalnya, ada 3 klub besar Italia yang juga ikut berburu Jay Itzes. Ketiga klub tersebut adalah Atalanta, Napoli, dan AC Milan. 2 tim pertama juga ikut memanaskan persaingan gelar juara Liga Italia musim ini. Ketiga tim sudah memantau perkembangan Jay Itzes selama sebulan terakhir. Atalanta, Napoli, dan AC Milan juga memantau pemain asal Indonesia selama sebulan terakhir tutupnya. Profil gelandang jangkung berdarah Belanda yang bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Kembali muncul pemain Belanda berdarah Indonesia yang secara terang-terangan siap membela timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Bermain untuk tim Willem II di Eredivisie saat ini dan berpostur jangkung, dia adalah Jayden Houtriet. Keinginan untuk membela timnas Indonesia diungkapkan saat melakukan wawancara bersama pemain Indonesia yang berkarir di Belanda, Yusa Nugraha. Melalui sebuah video yang diunggah pada channel YouTube pribadi pada Yusa Nugraha memperkenalkan siapa Jayden Houtriet itu. Saat itu, Jayden Houtriet masih berusia 18 tahun dan mengaku mengawali karier sepak bola sejak usianya masih 5 tahun bermain untuk klub amatir Esa Youth. Tak butuh waktu lama bagi Jayden menunjukkan kualitasnya. Bakat yang dimiliki membuat beberapa klub top Liga Belanda berminat meminang guna mendapatkan jasanya. Hingga di usia 10 tahun, pilihan Jayden jatuh ke tangan Vitesse sebagai tempat melanjutkan karier sepak bola dan berjalan selama 9 tahun saat mengaku ke Yusa saat itu. Saya mulai bermain sepak bola sejak usia 5 tahun. Waktu saya bermain di klub amatir Esa, ucap Jayden Houtriet kepada Yusa Nugraha. Setelah 3 tahun, saya di-scout beberapa klub. Akhirnya saya memilih Vitesse Arnhem. Saya sudah 9 tahun di Vitesse Arnhem, imbuhnya, meski memiliki tinggi hingga 191 cm. Jayden mengaku Yusa bahwa ia berposisi sebagai striker dan juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Gelandang bertahan, tapi sebelumnya saya adalah penyerang. Beberapa musim ini saya bermain sebagai gelandang bertahan, ujar Jayden Houtriet. Saya pikir itu terjadi secara otomatis, karena dari striker aku digantikan untuk bermain di nomor 10. Dari situ saya dimainkan di banyak posisi lain, imbuhnya. Keturunan Indonesia yang ada di dalam darah Jayden berasal dari orang tua sang ibu, yang tak lain adalah kakek neneknya yang lahir di Indonesia. Menurut Jayden, sang kakek berasal dari Jakarta dan neneknya berasal dari Manado. Ia juga mengaku belum pernah mengunjungi Indonesia sebelumnya. Mama saya berasal dari Indonesia. Mamaku nggak lahir dari Indonesia, tapi orang tua mamaku, opa dan oma lahir di Indonesia. Kata Jayden, opaku dari Jakarta dan omaku dari Manado. Saya belum pernah ke Indonesia. Mungkin tempat pertama yang ingin saya kunjungi adalah asal opa dan omaku, yakni Jakarta dan Manado. Imbuh ia. Keinginan membela timnas Indonesia disebut Jayden mengalir dalam darahnya. Hal itu akan dilakukan jika karier sepak bolanya di Belanda tak ada kemajuan. Kemungkinan bermain untuk Indonesia akan selalu ada. Meskipun menurut pengakuannya, ia sama sekali tak pernah mengikuti bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia. Misal, kalau karier bolaku di Belanda nggak meningkat, maka aku ingin bermain di Indonesia.
Saya nggak ngikutin liga di Indonesia, jadi tidak tahu klub mana yang saya ingin bela. Tukas Jayden. Kabar playmaker Feyenoord Rotterdam yang bersedia bela timnas Indonesia. Profil gelandang jangkung berdarah Belanda yang bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Pengamat nilai Joey Pelupesi lebih berpeluang starter ketimbang Emil Audero dan Dean James. Ketika Jay Idzes bikin Lukaku mati gaya, media Italia kirim pujian. Masih dianggap underdog, Rafael Struijk siap buktikan timnas Indonesia bisa kalahkan Australia. Eliano Reinders tunggu Tijani Reinders di Piala Dunia 2026. Kabar playmaker Feyenoord Rotterdam yang bersedia bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert atau pelatih timnas U23 Gerald van den Burg bisa memantau pemain ini. Sebab playmaker Feyenoord Rotterdam U21 Delano van der Heijden bersedia membela timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan ex-pesepak bola tanah air yang lama tinggal di Belanda, Yusa Nugraha. Delano bisa saja bermain untuk kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Saat menjalani masa liburannya itu, Yusa Nugraha bertemu sejumlah pemain keturunan Indonesia, salah satunya Delano van der Heijden. Delano van der Heijden pun langsung ditembak Yusa Nugraha dengan ditanya apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara tegas, pesepak bola 20 tahun itu siap membela timnas Indonesia jika mendapat penawaran dari PSSI. Saat saya tanya ke dia, Delano van der Heijden, kapan ke timnas Indonesia? Dia bilang tertarik bela timnas Indonesia. Sekarang tinggal menunggu kontak dari PSSI, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha meyakini Delano van der Heijden bakal menjadi kekuatan luar biasa bagi timnas Indonesia. Jika Delano gabung, bagus untuk timnas Indonesia, tegas Yusa Nugraha. Delano van der Heijden musim ini baru beberapa kali main bersama Feyenoord Rotterdam. Namun, bukan kalah saing, melainkan karena mengalami cedera. Di musim-musim sebelumnya, statistik gelandang bertinggi badan 176 cm ini masuk kategori mumpuni. Dari 28 laga bersama Feyenoord Rotterdam U21, Delano van der Heijden mengemas 5 gol dan 6 assist. Bersama Feyenoord Rotterdam U18, catatan Delano van der Heijden jauh lebih baik. Dari 31 pertandingan, ia mengemas 18 gol dan 12 assist. Jika nantinya gabung timnas Indonesia, pesaing Delano van der Heijden di timnas Indonesia adalah Marcelino Ferdinand atau Eliano Reinders. Karena itu, menarik menanti siapa saja pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Suporter Bahrain kena mental, tak ambil jatah 3.000 tiket lawan timnas Indonesia. Jadi, tim pertama yang lolos. Jepang bisa permudah timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sudah lakoni sesi latihan perdana. Ole Romeni siap debut lawan timnas Indonesia di markas Australia. Senangnya Dean James bisa gabung timnas Indonesia, langsung buru-buru hubungi Mes Hilgers. Kluivert goda Pelupesi yang baru rasakan laga internasional. Pelatih timnas Indonesia saksi berproses main di 2 posisi. Harga jersey timnas Indonesia yang dijual di Indomaret apa saja perbedaannya? Suporter Bahrain kena mental, tak ambil jatah 3.000 tiket lawan timnas Indonesia. Laga putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 25 Maret. Stadion berkapasitas 78.000 kursi tersebut diprediksi akan dipenuhi suporter timnas. Namun, pertandingan ini dipastikan akan sepi karena tim tamu tidak mengambil jatah tiket maksimal.
Hal ini berbanding terbalik karena saat bermain di Bahrain ada 1.500 supporter Indonesia yang hadir langsung di tribun. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI), Marsal Masita menjelaskan bahwa jatah 3.000 tiket sudah dialokasikan untuk supporter Bahrain. Namun sampai saat ini belum ada tiket yang terjual oleh supporter tim tamu. Kebetulan slot kita, tiket untuk mereka 3.000. Tapi sampai dengan hari H, mereka tidak ambil sama sekali, kata Marsal Masita dilansir bolasport.com dari laman Antara. 3.000 tiket tersebut akhirnya dialihkan untuk supporter Timnas Indonesia. Apalagi masih banyak supporter yang belum mendapatkan tiket dan antusiasme masih tinggi. Ini sudah terjual habis pada saat penambahan tiket beberapa hari yang lalu. Jadi ya kita nggak bisa menunggu, lalu kita harus sesuai deadline. Jadi kuota tiket tersebut kita alihkan ke kita sudah jual by the way. Sudah termasuk yang kemarin kita umumkan, kita sudah kasih kesempatan. Tapi sampai dengan tenggat waktu mereka juga nggak ambil. Ujarnya, Marsal menambahkan Indonesia sebenarnya akan berusaha maksimal untuk menjamin keamanan supporter. Sebelumnya, Bahrain sempat meminta bermain di tempat netral karena netizen sempat memberikan serangan keras kepada tim berjuluk The Reds tersebut. Pasalnya, Indonesia merasa dirugikan saat bermain tandang yang menyebabkan mereka gagal menang di sana. Kita mau berusaha untuk menjadi tuan rumah yang baik. Karena Pak Ketum juga bilang bahwa akan ada tamu dari FIFA dan AFC. Kita mau jadi tuan rumah yang bagus, kami mau pertandingannya nyaman, aman dan tertib, hopefully bisa menang, ujarnya. Sandy Walsh, bukan pemain timnas Indonesia pertama yang lawan Cristiano Ronaldo. Sebagai informasi, Sandy Walsh kini memperkuat klub asal Jepang, Yokohama F. Marinos. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo berseragam klub asal Arab Saudi, Al Nassr. Yokohama F. Marinos harus melawan Al Nassr pada babak perempat final AFC Champions League Elite. Kepastian tersebut diketahui setelah drawing babak perempat final dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 17 Maret 2025. Laga perempat final dijadwalkan terlaksana pada 25 sampai 27 April 2025. Sementara itu, Sandy Walsh rupanya bukan pemain timnas Indonesia pertama yang bakal bermain melawan Cristiano Ronaldo di ajang resmi. Ada 2 pemain timnas Indonesia lainnya yang pernah merasakan pengalaman tersebut. Mereka adalah Emil Audero dan Jordi Amat. Emil Audero berkesempatan melawan Ronaldo ketika masih bermain untuk Sampdoria di Serie A. Hal tersebut terjadi pada musim 2018 sampai 2021. Pada waktu tersebut, Ronaldo masih menjadi bagian dari Juventus. Sedangkan Jordi Amat sempat melawan Ronaldo ketika masih berkarir di Spanyol. Peman berposisi sebagai bek itu memperkuat Espanyol dan Real Betis pada periode 2010 hingga 2018. Hal tersebut membuat Jordi Amat tak hanya pernah melawan Ronaldo, tetapi juga berkesempatan menjaga mega bintang lainnya, yakni Lionel Messi.